Selamat pagi, Bu. Jadi, kami dari kelompok yang mengangkat Kerajaan Pajajaran sebagai topik untuk presentasi. Kami sendiri berasal dari 10 RPL 1. Kelompok saya sendiri terdiri dari Agrian Saputra Halim, Jessica Hansen, dan Joseph Joshua Anggita. Pertama-tama saya akan menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Tarus Bawah pada tahun 669 atau 591 Saka. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Pajajaran merupakan bawahan Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir, Sri Maharaja Linggarwaman Atahariwangsa Panunggalan Tirtabumi, memerintah hanya selama 3 tahun. Dari tahun 666 sampai tahun 669 Masehi. Ia lalu menikah dengan Dewi Ganggasari dan Indra Pahasta. Dari Ganggasari, dia sudah memiliki 2 anak. Yang keduanya perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya menikah dengan Tarus Bawa dari Sunda. Sedangkan yang kedua, Soba Kancana, menikah dengan Dapuntah yang Sri Jayanasa, yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Lingga Warman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya, Tarus Bawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, Wreti Kandayun, dari 612 sampai 702 memberontak, melepaskan diri dari Tarumanegara serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Dan di sini ada potret kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran sendiri dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh atas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon dan Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat. Tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. Dan ini ada potret Prabu Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Agriandra Saputra Halim dari kelompok yang mengambil Kerajaan Pajajaran. Di sini saya akan membahas tentang masa keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 setelah diserang oleh sejumlah kerajaan-kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Banten dengan dibantu oleh Kerajaan Demak dan Cirebon. Pada saat itu, pengaruh ajaran Islam mulai menyebar di daerah kerajaan Pajajaran yang membuat resah Raja Prabu Siliwangi. Kemudian, upaya untuk membatasi pedagang muslim yang masuk dan singgah di pelabuhan kerajaan Sunda pun dilakukan. Tetapi, upaya ini tidak berhasil dan pada tahun 1527, kerajaan-kerajaan yang menyerang kerajaan Pajajaran meningkat tekanan padanya dengan merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Akhirnya, pada tahun 1570, Kerajaan Banten berhasil mengalahkan Kerajaan Pajajaran. Peninggalan Kerajaan Pajajaran, yaitu yang pertama, Prasasti Kawali. Prasasti Kawali atau Prasasti Astana Gede ditemukan di daerah Ciamis, Jawa Barat. Isinya tentang dipindahkannya pusat kerajaan dari Pakuan Pajajaran ke Kawali. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada abad ke-14, dijadikan tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wastu Kancana. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis adalah peninggalan kerajaan Pajajaran yang dibentuk monumen batu
Prasasti yang ditemukan pada 1018 ini menggambarkan perjanjian antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Portugal. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bu, saya Joseph dari kelompok yang mempresentasikan tentang Kerajaan Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan Kerajaan Pajajaran. Jadi ada Kidung Sundayana yang merupakan kitab yang menceritakan tentang kekalahan pasukan Pajajaran dan pertempuran Bubat di mana mereka melawan Majapahit. Selain itu, di sini juga diceritakan pula tentang tewasnya Raja Sri Baduga dan putrinya. Kemudian ada lagi prasasti batu tulis yang ditemukan di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Peninggalan kerajaan Pajajaran ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 hingga abad ke-16. Prasasti batu tulis ini dibuat pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa setelah kematian ayahnya Prabu Siliwangi. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikuti merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa, kalian hidup senang kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku, tidak pantas jadi raya yang rakyatnya lapar dan miskin. Itu perkataan dari Prabu Siliwangi. Terima kasih.